Kalau tadi poinnya apa? Nikahilah wanita yang kau cintai. Tapi poin yang kedua jauh lebih penting. Cintailah wanita yang sudah kau nikahi. Karena kadang-kadang kalau sudah dinikahi atau kalau sudah dimiliki, sudah di tangan, kita seringkali tidak menginginkan lagi apa yang sudah di tangan itu. Apa pendapatmu tentang syukur, kata Sufi ini? Ini Sufi beneran, bukan suka film ya. Kata laki-laki ini, menurut kami bersyukur itu kalau kami mendapatkan yang kami harapkan, maka kami bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tidak mendapatkan yang kami inginkan, kami bersabar. Kata orang ini. Apa jawaban si Sufi ini? Kalau kami orang-orang Sufi tidak demikian. Kalau kami mendapatkan nikmat, kami dulukan orang lain. Subhanallah. Kami dulukan nikmat ini, kami dulukan untuk orang lain. Tapi kalau kami tidak mendapatkan nikmat, kami tetap bersyukur karena dalam keadaan apapun selalu ada berkah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kami. Subhanallah. Kan manusia itu akan melihat apa yang dia cari loh. Contoh kalau ke masjid gitu kita, yang dicari gitu ya, mana yang paling dekat dengan kipas ketemu tuh. Mana yang paling strategis untuk tidur ketemu tuh. Karena manusia senantiasa melihat apa yang dia cari. Manusia itu buta loh terhadap apa yang dia tidak cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jamaah wa habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah salat zuhur azakumullah. Sebelum masuk ke materi kajian pada siang hari ini, kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina wa lataja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini bertema apapun yang terjadi bersyukurlah. Kalimat ini sebenarnya saya ambil dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah apabila menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurnalah seluruh kebaikan. Nah, yang menarik di bawahnya, apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak disukai, apa zikirnya Nabi? Zikirnya Nabi ternyata alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi Nabi mengucapkan alhamdulillah bukan cuma ketika mendapatkan sesuatu yang disuka, tapi Nabi juga mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disuka. Ini menunjukkan bahwa level kesyukuran Nabi itu adalah syukur yang betul-betul syukur puncak. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan lalu kita bersyukur, kira-kira bersyukur seperti itu tanda hebat atau tidak? Kehidupan kita serba sempurna, kondusif, sehat, gaji lancar. Kira-kira kalau kita bersyukur itu menunjukkan orang ini hebat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu natural reaction. Itu reaksi alamiah.
bukan menunjukkan bahwa orang ini memiliki mental bersyukur. Tapi kalau orang memiliki mental yang bersyukur, dia akan bersyukur dalam semua keadaan. Makanya dulu kita pernah dengar ada lagunya tuh, di sana senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, terus bersenang-senang dahulu, Pak. Bersenang-senang juga kemudian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin memberikan sebuah kisah untuk memahami bagaimana orang itu yang memiliki mental syukur, dia bersyukur bukan karena faktor-faktor luar, tapi mentalnya mental syukur. Seorang direktur memasuki mobilnya, lalu dia tanya kepada supirnya, bagaimana cuaca hari ini? Padahal udah mau mendung itu cuacanya. Habis cuci mobil ini supir. Kata supir ini, alhamdulillah cuaca sekarang ini sangat saya sukai. Padahal udah mau hujan, habis cuci mobil. Lalu direktur ini bertanya, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Padahal mobil baru dicuci dan hujan sudah mau turun. Dengarkan apa kata supir ini. Kata supir ini, saya telah belajar bahwa saya tidak selalu mendapatkan yang saya sukai. Yang saya sukai senantiasa tidak selalu saya dapatkan. Maka pelajarannya, saya menyukai apapun yang sudah saya dapatkan. Subhanallah. Saya ulangi kalimatnya. Saya sudah belajar bahwa tidak semua yang saya sukai saya dapatkan. Saya kadang pengen cuaca terang, hujan. Pengen hujan, terang. Maka akhirnya saya menyukai semua pemberian, semua keadaan aku sukai. Karena itulah ya cara saya kemudian menghibur diri, cara saya kemudian damai dengan seluruh keadaan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban singkat dari driver tadi ini adalah jawaban tentang seseorang yang memiliki kualitas hati yang bersyukur. Kualitas hati yang bersyukur. Dan kualitas hati yang bersyukur ini adalah sangat penting, karena tanpanya kita tidak akan bahagia. Tanpa syukur itu kita tidak akan damai. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita akan senantiasa merasakan kurang. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, bukan kisah, ungkapan begini. Cintailah, nikahilah wanita yang kau cintai. Bapak-bapak, menikahi wanita yang dicintai atau tidak? Ngangguk kelihatan, subhanallah. Tapi poin yang kedua ini lebih penting. Cintailah wanita yang sudah kau nikahi. Kalau tadi poinnya apa? Nikahilah wanita yang kau cintai. Tapi poin yang kedua jauh lebih penting. Cintailah wanita yang sudah kau nikahi. Karena kadang-kadang kalau sudah dinikahi atau kalau sudah dimiliki, sudah di tangan, kita seringkali tidak menginginkan lagi apa yang sudah di tangan itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur sekali lagi adalah sebuah kualitas mental. Tidak ada kaitannya dengan faktor-faktor kepemilikan yang ada di tangan kita. Saya kasih contoh. Ini kira-kira teman-teman lagi lapar nggak nih? Lapar ya? Lapar ya? Kalau lagi lapar begini, kalau dikasih makanan gimana? Bersyukur nggak? Bersyukur. Kenapa? Internal kita lapar. Dikasih makan, maka kita bersyukur. Coba kalau habis makan dikasih makan, bersyukur nggak? Enggak. Kenapa? Karena internal kita, diri kita lah yang menentukan apakah kita bersyukur atau tidak. Contoh kalau kita lagi sakit nih, di rumah sakit kan biasanya suka ada yang bawa buah-buahan, bawa makanan. Biasanya yang menikmati siapa? Yang sehat, yang nungguin, yang sakit mah enggak. Kenapa yang sehat ini menikmati? Karena dirinya sehat. Berarti dirinya yang menentukan bahwa buah itu menjadi nikmat atau tidak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka orang-orang yang beriman itu mentalnya mental bersyukur. Buktinya apa? Setiap sholat 5 waktu, setiap rakaat kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Mau orang itu dapat musibah, mau orang itu dapat PHK, tapi Al-Fatihahnya tetap Alhamdulillah nggak? Nggak ada orang habis dapat musibah tiba-tiba jadi imam. Innalillahi rabbil alamin. Kok berubah? Saya habis dapat musibah Pak Ustaz, makanya saya rubah Al-Fatihahnya innalillah. Nggak ada yang begitu. Seolah-olah Alhamdulillah yang kita baca setiap sholat itu adalah sebuah mental yang kita bentuk di dalam diri kita bahwa Alhamdulillah dalam semua keadaan. Alhamdulillah untuk ujian. Alhamdulillah untuk nikmat yang Allah berikan. Makanya ketika seorang sufi bertanya kepada seorang, apa pendapatmu tentang syukur, kata sufi ini. Ini sufi beneran, bukan suka film ya. Kata laki-laki ini, menurut kami bersyukur itu kalau kami mendapatkan yang kami harapkan, maka kami bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tidak mendapatkan yang kami inginkan, kami bersabar. Kata orang ini. Apa jawaban si sufi ini? Kalau kami orang-orang sufi tidak demikian. Kalau kami mendapatkan nikmat, kami dulukan orang lain. Subhanallah. Kami dulukan nikmat ini, kami dulukan untuk orang lain. Tapi kalau kami tidak mendapatkan nikmat, kami tetap bersyukur karena dalam keadaan apapun selalu ada berkah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kami. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita itu sulit bersyukur? Saya mau bertanya bapak-bapak yang hadir di sini, yang dicari itu uang atau bahagia? Yang bilang cari uang angkat tangan. Halo? Yang cari bahagia angkat tangan. Kalau menikah tujuannya apa? Bahagia kan? Punya duit tujuannya apa? Bahagia. Berarti setiap hari yang kita cari apa? Iya. Memang tujuan harta itu tujuan antara, tapi tujuan endingnya apa? Bahagia. Baik. Kalau setiap hari yang kita cari bahagia, mestinya ketemu nggak? Ya mah. Halo? Kan manusia itu akan melihat apa yang dia cari loh. Contoh kalau ke masjid gitu kita, yang dicari gitu ya, mana yang paling dekat dengan kipas ketemu tuh. Mana yang paling strategis untuk tidur ketemu tuh. Karena manusia senantiasa melihat apa yang dia cari. Manusia itu buta loh terhadap apa yang dia tidak cari. Maka kalau nggak salah kisah ini kisah almarhum Buya Hamka kalau tidak salah, muridnya pergi haji ketemu Buya Hamka setelah pulang. Pak Kiai, ternyata di Mekah itu banyak juga ya prostitusi, gitu ya, banyak juga maksiat. Kata almarhum Buya Hamka, memang banyak kalau di sana, kalau di Barat, di Amerika nggak ada tuh prostitusi maksiat, nggak ada. Terus muridnya bilang, kebalik Pak Kiai, mestinya di Barat yang banyak, di Mekah nggak ada. Apa kata jawaban Pak Kiai? Kata Pak Kiai, kamu itu memang akan menemukan apa yang kau cari. Kamu ke Mekah carinya itu ya ketemu itu, ya kan? Kamu kalau pergi ke Barat juga yang kamu cari ilmu, yang kamu cari masjid ketemu juga masjid. Jadi manusia itu sesungguhnya akan mendapatkan dan melihat apa yang dia cari. Nah, yang kita cari kebahagiaan, uang, tapi tujuan dari uang bahagia. Tapi mengapa banyak orang yang tidak bahagia? Jawabannya ada 2 sebab. Ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama, yang menjadi sebab kita tidak bersyukur adalah karena kita senantiasa fokus kepada yang kita inginkan, bukan fokus kepada yang kita miliki. Jadi berarti salah satu definisi syukur adalah fokus kepada yang sudah dimiliki, bukan yang kita inginkan. Nah, kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu manusia itu sebenarnya melihat dengan mata atau melihat dengan pikiran?
Jamaah, manusia itu melihat dengan mata atau melihat dengan pikiran? Yang bilang melihat dengan mata angkat tangan. Emang di sini soleh-soleh semua jamaahnya. Kelihatan ini calon surga semua. Kenapa? Cirinya orang soleh itu kalau dengar tausiah itu sampai khusyuk ke dalam, matanya merem tuh, khusyuk. Kelihatan di sini soleh-soleh. Kita itu sesungguhnya melihat dengan mata atau melihat dengan pikiran? Kalau kita melihat dengan mata jamaah sekalian, kita sudah punya rumah, sudah, iya kan? Betul nggak? Sudah punya kendaraan, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya ini dan itu, sudah. Kan kalau melihat itu pakai mata, mestinya kita bersyukur, betul nggak? Tapi ternyata hakikatnya manusia itu melihat dengan pikiran, karena pikiran ini selalu diisi dengan yang sudah ada atau yang belum. Pikiran ini kan kalau melihat pakai mata, mata ini melihat yang sudah ada atau belum? Ada. Yang sudah ada banyak nggak? Banyak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita hargai ya, nikmat iman dan Islam itu luar biasa. Karena ada bule itu datang ke Indonesia, melihat orang-orang Indonesia ini, orang-orang Islamnya kok tenang-tenang. Dia bilang, hebat ya orang Islam. Saya itu kalau mau tidur itu minum obat dulu. Beda dengan jamaah Al-Barakah ini, Nurul Barakah ini, nggak usah pakai obat. Dengar khutbah aja mimpinya sampai 2 kali. 2 kali lo mimpi. Udah gitu bersambung antara mimpi Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Saking luar biasa. Jadi nikmat kita itu luar biasa. Tapi karena sesungguhnya kita itu tidak melihat pakai mata, tapi pakai pikiran. Dan pikiran itu senantiasa memikirkan yang sudah ada atau yang belum. Yang belum. Maka orang-orang yang bersyukur mampu mengontrol pikirannya. Apa itu? Fokus kepada yang sudah ada, bukan yang diinginkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah punya semuanya sebenarnya. Tapi karena kita fokus kepada yang diinginkan, ingin mobil yang lebih bagus, ingin rumah yang lebih luas, ya kan? Padahal sebenarnya semua itu kalau sudah di tangan kita, sebulan saja sudah di tangan kita, itu biasanya sudah tidak akan membuat kita bahagia lagi. Coba yang punya motor, punya mobil, bulan-bulan pertama lecet, ini coba kalau udah 2 tahun, 3 tahun, jarang mandi itu mobil. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan sesungguhnya itu sesungguhnya, ya, makna kekayaan itu yang sesungguhnya adalah bukanlah memiliki banyak hal, tapi kekayaan itu adalah